Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun dan kita akan bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu ya Tuhan, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari 3 Yohanes 1 ayat 11. Saya bacakan. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Ya, dikatakan supaya kita jangan meniru yang jahat. Walaupun pada kenyataannya yang jahat ini banyak ditiru orang. Ya, daripada yang baik, kadang orang lebih senang melakukan yang jahat, disadari atau tidak. Kenapa? Ya, karena sekali lagi, kalau yang jahat itu bukan berasal dari Allah. Nah, kalau yang baik dari Allah. Nah, iblis seringkali main di sana. Karena itu hati-hati. Ya, kita mesti berbeda dengan dunia. Jangan ikuti arus dunia. Ya, misalnya dunia bicara tentang balas dendam. Dunia bicara tentang mungkin kebencian, pahit hati. Ya, tentang bagaimana menyakiti orang lain, menjatuhkan orang lain, menghakimi orang lain, ya, dan banyak hal yang lain. Tetapi, ya, itu semua jahat di mata Tuhan. Sebaliknya, Tuhan mengajarkan supaya kita meniru apa yang baik, melakukan apa yang baik, sebab siapa berbuat baik berasal dari Allah. Ya, dengan kata lain, kalau dia tidak berbuat baik atau melakukan yang jahat, berarti bukan dari Allah. Cek kita masing-masing. Kita cenderung melakukan yang mana? Yang baik selalu bicara damai sejahtera. Yang baik selalu bicara tentang kasih, pengampunan, pertolongan. Yang jahat, ya, cenderung untuk pembenaran diri dan menjatuhkan orang lain. Ya, barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Ya, melihat saja tidak, artinya mengenal pun juga tidak. Artinya orang-orang yang jahat ini nggak ngerti tentang Tuhan. Karena Allah itu kasih, Allah itu pengampun, Allah itu peduli. Ya, kalau kita melakukan yang baik, firman Tuhan katakan, kita berbuat baik berarti kita berasal dari Allah. Sebaliknya, orang yang berbuat jahat tidak pernah melihat Allah, tidak pernah mengenal Allah, sehingga hidupnya ya menurut dirinya sendiri, semaunya sendiri. Cuma dikasih Tuhan, Alkitab mengajarkan kita supaya kita meniru yang baik dan bukan yang jahat. Ya, ada begitu banyak model di dunia ini. Ya, ada model orang-orang yang memang jahat. Ya, dan ternyata banyak juga yang meniru apa yang jahat itu. Sebaliknya juga tentu ada yang baik. Yuk belajar, kita bisa membedakan mana yang harus kita ikuti. Ya, sebab yang jahat itu bukan berasal dari Allah. Sebaliknya, siapa yang berbuat baik dari Allah.
Nah, cek kita, apakah kita saat ini memilih atau seringkali berbuat baik atau jahat. Memang tidak mudah, ya, tetapi kita harus berdiri tegak, lurus di dalam kebenaran dan selalu melakukan apa yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan Allah. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk kita berbeda dengan dunia, ya. Jangan tiru yang jahat, tapi lakukan apa yang baik. Ya, baik itu untuk kita, dengan orang lain, dengan sesama kita, dengan teman kita, dengan keluarga kita, atau bahkan semua orang yang kita nggak kenal. Tetaplah selalu akan lakukan apa yang baik. Itu menjadi gaya hidup kita orang-orang percaya. Karena kita berasal dari Allah, karena itu selalu melakukan apa yang baik. Sebab Allah kita Allah yang baik, Tuhan yang baik, sehingga semestinya kita juga melakukan apa yang baik. Sebaliknya, yang jahat itu berasal dari si jahat. Orang yang selalu melakukan apa yang jahat, yang buruk, ya, termasuk dalam ucapan maupun juga tindakannya, ya, dia tidak pernah mengenal Allah. Dia tidak pernah melihat Allah, sehingga dia nggak ada rasa takut akan Tuhan. Ya, hidupnya ya untuk dirinya sendiri, hidupnya hanya untuk daging, ya, kedagingannya, bukan lagi memikirkan akan kebenaran, tidak memikirkan tentang bagaimana Tuhan, karena nggak pernah melihat Tuhan. Maka yang dilakukan selalu apa yang jahat. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua. Tuhan menetapkan kita jadi orang-orang yang harusnya selalu berbuat baik. Supaya melalui setiap perbuatan baik yang kita lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Melalui setiap perbuatan baik yang kita kerjakan, ya, orang boleh mengenal akan Tuhan. Jadi melalui hidup kita, menjadi orang boleh mengenal Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan ikut arus dunia. Kita harus berbeda. Ya, memiliki kasih, pengampunan, dan selalu hiduplah dalam damai sejahtera. Selalu lakukan apa yang baik. Tiru yang baik. Ya, kita melihat dari pemimpin kita. Kita melihat dari mungkin orang tua kita. Lihat apa yang baik. Kerjakan, lakukan itu. Sebaliknya, mungkin di lingkungan, di tempat kerja, di sekolah, bahkan yang masih sekolah. Kadang kita melihat perilaku-perilaku yang gak baik. Jangan tiru yang tidak baik. Ya, jangan tiru itu. Tapi tirulah apa yang baik. Sebab yang baik itu berasal dari Allah. Sementara yang tidak baik itu boro-boro, ya, kita jadi mengerti kebenaran. Orang yang melakukan yang tidak baik, ya, dia tidak mengenal Allah. Dia nggak pernah ada rasa takut akan Tuhan karena tidak mengerti kebenaran. Yuk, jadilah anak kebenaran. Lakukan apa yang baik, biar Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Firman-Mu menegaskan supaya kami jangan meniru yang jahat. Sebaliknya meniru yang baik, melakukan apa yang baik. Sebab ketika kami melakukan apa yang baik, sesungguhnya kami berasal dari Allah. Dan kami mau mengikuti apa yang Tuhan Allah tunjukkan bagi kami. Hidup dalam kebenaran dan selalu melakukan kebaikan. Supaya kami, melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Tuntun kami ya Roh Kudus, supaya kami bisa menerapkan dan melakukan dalam hidup kami. Berdoa menyerahkan hari ini, segala aktivitas kami mohon tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Biarlah damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus ya, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, sukses menyertai kita semua. Tuhan Yesus berkati. Amin.